Perkenalkan, nama saya Ida Pujawati, NIM 171604x9. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari kelompok 2, yaitu perkembangan dan klasifikasi akuntansi internasional. Kelompok tersebut terdiri dari saya sendiri, Ida Pujawati, yang kedua Ria Fitriyatus Soliha, yang ketiga Nur Kofifa, yang keempat Tri Yuniasari, yang kelima Ayu Fitria, yang keenam Erika Dwi Retnawati, yang ketujuh Anis Indayanti, yang kedelapan Sekar Cecilia. Langsung saja pada materi perkembangan, yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi nasional, juga membantu menjelaskan perbedaan akuntansi antar bangsa. 7 faktor tersebut yang berupa ekonomi, sejarah sosial, kelembagaan, dan merupakan faktor yang sering disebutkan oleh penulis akuntansi. Yang pertama yaitu sumber pendanaan, yang kedua sistem hukum, yang ketiga perpajakan, yang keempat ikatan politik dan ekonomi, yang kelima inflasi, yang keenam tingkat perkembangan ekonomi, yang ketujuh tingkat pendidikan, dan yang terakhir budaya. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Fitriyatus Soliha dengan NIM 171603x18 akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Berdasarkan analisis Hostek, Gray mengusulkan 4 dimensi nilai akuntansi yang mempengaruhi praktek pelaporan keuangan suatu negara, yaitu 1. Ada profesionalisme versus kontrol wajib. Di sini dimaksudkan ialah preferensi terhadap pelaksanaan pertimbangan profesional individu dan regulasi sendiri kalangan profesional dibandingkan terhadap kepatuhan dan ketentuan hukum yang telah ditentukan. Lalu yang kedua ada keseragaman versus fleksibilitas. Maksudnya adalah preferensi terhadap keseragaman dan konsistensi dibandingkan fleksibilitas dalam bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu. Lalu yang ketiga ada konservatisme versus optimisme. Yang dimaksudkan ialah preferensi terhadap ukuran-ukuran laba yang lebih konservatif merupakan hal yang konsisten dengan penghindaran ketidakpastian yang kuat, yang berasal dari perhatian terhadap keamanan dan kebutuhan yang dipersepsikan untuk mengadopsi pendekatan yang hati-hati untuk menangani ketidakpastian peristiwa di masa depan. Lalu yang keempat ada kerahasiaan versus transparansi. Dalam hal ini, preferensi atas kerahasiaan dan pembatasan informasi usaha menurut dasar kebutuhan untuk tahu dibandingkan dengan kesediaan untuk mengungkapkan informasi kepada publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kofifa, NIM 1716000035. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai klasifikasi akuntansi internasional. Klasifikasi dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan pertimbangan dan yang kedua secara empiris. Untuk klasifikasi dengan pertimbangan bergantung pada 3 hal, yaitu pengetahuan, intuisi, dan pengalaman. Sedangkan klasifikasi secara empiris menggunakan metode statistik untuk mengumpulkan basis data prinsip dan praktik akuntansi seluruh dunia. Selanjutnya, sistem hukum, akuntansi hukum umum dengan hukum kode. Akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama kurang lebih 20 tahun terakhir. Pertama, akuntansi dalam negara-negara hukum umum memiliki karakter berorientasi terhadap penyajian wajar, transparansi, dan mengungkapkan penuh dan pemisahan antara akuntansi keuangan dan pajak. Yang kedua, akuntansi dalam negara-negara hukum kode memiliki karakteristik berorientasi legalistik, tidak memberikan pengungkapan dalam jumlah kurang dan kesesuaian antara akuntansi keuangan dan pajak. Sistem hukum akuntansi juga dapat diklasifikasikan sesuai dengan sistem hukum suatu negara. Pandangan ini telah mendominasi pemikiran akuntansi selama kurang lebih 20 tahun terakhir.
Sistem praktik. Terdapat beberapa alasan untuk hal ini. Yang pertama, ratusan perusahaan saat ini mencatatkan sahamnya pada bursa efek di luar negara asal mereka. Yang kedua, secara khusus, Jerman dan Jepang menghilangkan tanggung jawab pembentukan standar akuntansi dari pemerintah. Dan yang ketiga, pentingnya pasar saham sebagai sumber pendanaan semakin tumbuh di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitri Arumsari dengan nomor NIM 1716000092 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang kasus pertama. Kasus pertama, apakah klasifikasi akuntansi telah ketinggalan zaman? Pernyataan David Kearns, mantan Sekretaris Jenderal Komite Standar Akuntansi Internasional berikut ini. Klasifikasi akuntansi yang sederhana menjadi kurang relevan dalam dunia yang kompleks pada tahun 1990-an. Saat kita melihat cara negara atau perusahaan mencatat transaksi atau kejadian tertentu untuk membedakan secara sistematis antara yang disebut sebagai akuntansi Anglo-Amerika dengan akuntansi Eropa kontinental, atau katakanlah akuntansi Amerika dari akuntansi Jerman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Dwi Retnawati dengan NIM 171600145. Di sini saya melanjutkan presentasi teman saya yang sebelumnya. Perbedaan antara akuntansi Anglo-Amerika dan akuntansi Eropa kontinental menjadi semakin tidak relevan dan makin membingungkan. Kesimpulan ini tidak mempermasalahkan bahwa perbedaan ekonomi, sosial, dan hukum berpengaruh terhadap perkembangan akuntansi di negara berbeda. Perbedaan cara yang digunakan negara yang berbeda untuk menetapkan ketentuan akuntansi dan bentuk ketentuan yang dihasilkan. Untuk slide selanjutnya, kasus 2, kelompok usaha Volkswagen menerapkan standar akuntansi internasional untuk tahun fiskal 2001. Keterangan berikut diambil dari laporan tahun Volkswagen tahun 2001 yang menjelaskan perbedaan antara hukum komersial Jerman dan standar akuntansi internasional yang diterapkan oleh Volkswagen. Selanjutnya akan disampaikan teman saya. Kasus 2, kelompok usaha Volkswagen merupakan standar akuntansi internasional untuk tahun fiskal 2001. Keterangan berikut diambil dari laporan tahunan Volkswagen tahun 2001 yang menjelaskan perbedaan antara hukum komersial Jerman dan IAS yang diterapkan oleh Volkswagen. Laporan keuangan konsolidasi disusun dalam euro kecuali dinyatakan lain. Semua jumlahnya dinyatakan dalam jutaan euro. Laporan laba rugi dibuat sesuai dengan metode biaya penjualan yang diterima secara internasional. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi dengan IAS menggunakan asumsi yang terkait dengan jumlah pos yang disajikan yang mempengaruhi jumlah dalam neraca dan laporan laba rugi konsolidasi, serta pengungkapan aktiva dan kewajiban kontingensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Cecilia, NIM 171600210. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya, yaitu tentang transisi kepada standar akuntansi internasional. Metode penelitian dan konsolidasi akuntansi yang sebelumnya diterapkan dalam laporan keuangan Volkswagen AG yang dibuat berdasarkan hukum komersial Jerman telah disesuaikan dalam beberapa kasus dengan penerapan IAS. Yang pertama yaitu amandemen metode akuntansi, penilaian, dan konsolidasi sesuai dengan hukum komersial Jerman. Yang kedua, amandemen metode akuntansi, penilaian, dan konsolidasi yang berbeda dengan hukum komersial Jerman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.